Oke, listeners 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Ini pagi tapi udah lumayan panas ya, sudah mulai terik. Tapi untuk menyegarkan kembali pagi hari ini, seperti yang sudah Arin informasikan sebelumnya, kembali saya Arin Gasmara akan menemani Anda untuk berbincang-bincang. Dan pagi hari ini karena ini menjelang tahun 2024 di mana akan diadakannya pemilu serentak di Indonesia. Jadi pagi hari ini kita ngobrol yang agak menyerempet-nyerempet pemilu ya. Tepatnya mengenai sosialisasi siaran pemilu berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023. Dan untuk pagi hari ini kembali kita akan datangkan juga, sudah datang sih sebetulnya, para narasumber yang akan berbincang mengenai sosialisasi siaran pemilu tersebut. Dan pagi hari ini alhamdulillah sudah datang di studio. Selamat pagi untuk yang pertama ada Teh Vini Merviani SE dari Kadin Kota Cimahi dan sekaligus juga menjadi wakilnya warga Kota Cimahi ya. Selamat pagi Teh Vini. Iya. Kemudian juga sebagai penyelenggara juga perbincangan ini di pagi hari ini dari KPID Jawa Barat ada Pak Ahmad Abdul Basit sebagai Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Selamat pagi Kang Basit. Selamat pagi. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah, iya. Kemudian juga yang berikutnya ada Pak Elang Gantoni Malik nih sebagai Korbit PS2P KPID Jawa Barat. Selamat pagi Kang Elang. Selamat pagi, iya. Bu Arin atau Uce nih. Uce boleh. Dengeran, kok saya tidak bisa dengerin. Oh gitu. Tidak apa-apa. Coba, ya. Lanjut saja. Iya. Selamat pagi, sehat Kang Elang? Alhamdulillah, Pak Hesto Masa Molina ya. Alhamdulillah, Bang Hesto. Nah, good listeners, pagi hari ini sepertinya perbincangannya lumayan seru ya, karena selain dari KPID Jawa Barat sebagai juga yang mengawasi juga siaran-siaran, salah satunya siaran di radio ya, nggak cuma di radio sebetulnya, radio dan televisi ya di Jawa Barat. Kemudian ada wakil juga sebagai wakil masyarakat dan kebetulan juga di Kadin Kota Cimahi ya, Teh Vini. Nah, kita mulai dari mana ya? Karena PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 yang tadi disebutkan itu mengenai kampanye pemilu. Nah, kayaknya kalau udah nyangkut-nyangkut kampanye agak lumayan sensitif, tapi juga memang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Nah, mengenai kampanye ini sendiri, kenapa sih kampanye pemilu terutama menjelang boleh dimulainya kalau nggak salah bulan November ya, kampanye pemilu ini. Nah, kenapa harus juga ada keterkaitan dengan KPID dalam hal ini sebagai lembaga pengawasan siaran radio ya, salah satunya mangga dijelaskan oleh Kang Basit dulu, silahkan. Boleh Tahrin iya. Dan good listeners. Jadi pemilu ini kan kita harus pahami sebagai apa cara untuk memilih pemimpin yang lebih profesional, lebih beradab gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu zaman dulu gitu ya, orang memilih pemimpin itu kan dengan adu kekuatan kan. Iya, sebuah betul. lapangan, gelut gitu. Ya, gladiator ya. Siapa yang menang kemudian itu jadi pemimpin. Iya, Nah, sekarang iya. kan tahap pemilu itu adalah mekanisme yang negara atur, salah satunya untuk menentukan pemimpin dengan cara yang lebih beradab, lebih baik. Orang Iya. datang ke TPS, mangga nyoblos tertutup gitu, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang lama diperpanjang atau pemimpin baru misalnya. Yeah. Nah, tahun depan 2024 itu saya yakin good listener sudah tahu lah karena banyak baliho spanduk yang bertebaran tentang calon-calon pemimpin itu. Yeah. Nah, kaitannya dengan Komisi Penyiaran apa? Komisi Penyiaran ini kan yang mengatur dan mengawasi penggunaan frekuensi oleh lembaga penyiaran, yaitu radio dan televisi. Nah, radio ini kan juga salah satu media komunikasi politik yang seringkali digunakan untuk kampanye gitu. Maka kemarin Agustus kemarin kami KPID Jawa Barat bersama dengan Bawaslu Jawa Barat, kemudian KPU Jawa Barat itu sudah bersalaman menandatangani MOU tentang pengawasan konten siaran politik di media penyiaran di radio dan televisi. Karena kalau KPU dan Bawaslu
termasuk DKPP itu kan penyelenggara pemilu. Kalau KPI bukan penyelenggara pemilu, tapi kami pengawas lembaga penyiaran. Nah, karena kontennya ada di TV dan radio, maka kami kemarin MOU itu jangan sampai siaran itu. Jadi KPU, Bawaslu, kemudian KPI gitu ya, bekerja sama untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik, lebih sehat mereka penyelenggara, kita ikut mengawasi karena salah satu aspek bahwa pemilu itu berjalan dengan lancar dengan baik kan juga dipengaruhi oleh konten yang ada di media radio dan televisi. Gitu. Iya, betul. Apalagi mungkin mengingat salah satu proses di dalam dunia politik ya, terutama di dalam pemilu itu ada proses kampanye yang ini sepertinya salah satu bagian juga dari pendidikan politik gitu ya ke masyarakat. Mungkin dalam tingkatan sosialisasi ini juga pendidikan politik dalam tingkatan yang cukup ringan gitu ya di masyarakat. Untuk itu perlu diawasi ya. Iya, betul. Kalau KPU Bawaslu kan menetapkan bahwa yang disebut kampanye itu adalah proses penyampaian visi misi program maupun citra diri pada masa yang ditentukan. Tadi Teteh menyebutkan kan di sekitar November itu. Iya. Kalau di luar itu apa? KPU Bawaslu memahami itu sebagai sosialisasi. Sosialisasi itu kan tahap pengenalan. TV, radio, atau bahkan media-media lain itu adalah media untuk memperkenalkan diri. Dan saya pikir penting. Nah, good listeners ini juga harus paham kira-kira siapa nih yang mau dipilih dari sekian banyak calon, visi misinya seperti apa. Apakah calon presiden ini, calon bupati ini, calon gubernur ini adalah pilihan terbaik. Nah, radio punya peran tuh di situ untuk mendiskusikannya ya. Calon ini punya visi ini, calon ini punya visi itu dan sebagainya. Memunculkan visi misinya juga mengenalkan kepada masyarakat. Dan jangan salah kalau nggak salah ya ini kampanye itu juga punya peran bisa menjadikan merubah justru pilihan seseorang yang tadinya A misalnya gitu ya, dengan adanya kampanye dari pihak yang lain pilihan seseorang bisa berubah jadi ke B gitu. Gimana proses kampanyenya? Katanya begitu ya. Kampanye itu sebagai bagian dari komunikasi kan yang pertama adalah dia merubah kognisi seseorang merubah pemahaman berpikir gitu sampai nanti akhirnya setelah itu mengubah sikap sampai mengubah perilaku kan. Jadi setelah informasinya itu berubah yang ada dalam pikiran bisa jadi mengubah pilihan di TPS gitu kan. Maka kenapa proses kampanye di media itu jadi diminati oleh banyak pihak untuk menarik ya untuk ke publik itu. Iya. Nah, boleh diselingi oleh Kang Elang nih. Gimana keterkaitannya KPI sebagai salah satu lembaga pengawasannya dalam proses berjalannya salah satu tahapan awal dari proses pemilu yaitu kampanye ini sendiri. Gimana, Kang? Baik, terima kasih Arin. Memang untuk perspektif kampanye ini dari sisi lembaga penyiaran khususnya radio itu lebih kepada ilmu marketing. Bagaimana kita misalnya bicara marketing, ada yang namanya suspek, prospek, kita closing. Tadi disinggung sama Pak Basit bahwa kurang lebih seperti itu yang namanya kampanye. Sehingga penting juga disampaikan bahwa frekuensi ini milik publik, milik kita semua, milik masyarakat. Sehingga yang namanya radio dan televisi kita awasi. Kenapa diawasi? Karena tadi ini amanah undang-undang. Frekuensi ini sebagai sumber daya terbatas gitu ya, sehingga kita harus tertib dan betul-betul menjalankan amanah undang-undang itu sendiri. Jadi kita sebagai negarawan nih, jadi kalau misalnya kita jujur sebagai penyiar, baik itu radio dan televisi juga sama-sama sebagai abdi negara, menyampaikan hal yang baik. Tidak mungkin ya seorang penyiar menyampaikan hal yang buruk. Dari dulu tuh, dari awal kita bersiaran, sehingga ini kesempatan yang baik dalam konteks kampanye ini dan juga di bidang kami untuk menyampaikan informasi sedikit saja. Cik Arin, dulu ada Permen 3 tahun 2017 di mana wilayah layanan siaran radio itu menurut kota kabupaten atau bahkan sampai kecamatan. Nah, sekarang dengan Permen yang baru itu Permen nomor 5 tahun 2023 itu wilayah layanan Jabar 1 itu meliputi Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat serta Kabupaten Bandung. Jadi ada 4 kokap. Untuk jadi kita masuknya Jabar 1 ya. Jadi kok bisa begitu ya? Kok dulu mah perasaan radio ini hanya Cimahi dengan daya yang terbatas. Nah, untuk daya memang terbatas, artinya dibatasi agar tertib ya, sudah terbayang ya. Kenapa radio saya tidak misalnya 20.000 watt? Ya bisa sih, tapi kemarin listriknya boros gitu ya. Apal gini. Artinya ini sudah dikalkulasi dengan presisi dan analisis bahwa
radio kelas A misalnya 30 km, kelas B 20 km, kelas C 12 km. Itu dari titik pusat layanan. Ini pun sama sebagai gambaran, selain memang kita mengenalkan frekuensi radio VHF band 2 atau yang kita kenal sebagai FM, juga ada kanal frekuensi radio VHF band 3. Inilah yang kategorinya nanti digital. Oh iya. Bahkan kalau saya lihat dari permen ini permen lengkapnya sih permen 5 tahun 2023. Ini tentang rencana induk dan ketentuan teknis operasional penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan jasa penyiaran radio melalui media terestrial. Artinya terestrial ini mudahnya gratis karena kan pendengar hanya memiliki alat penerima radio bisa didengarkan atau televisi bisa ditonton. Nah ini gratis karena tadi kok gratis ya? Karena negara tadi fungsi untuk menyalahkan sebagai frekuensi yang dimiliki masyarakat. Namun bagaimana LP-nya ya? LP kan butuh iklan untuk hidup. Nah ini sama-sama kerjasama. Nanti mungkin digali lebih dalam lagi. Semoga kita tidak berulang kali terakhir, tapi juga bisa berlanjut di Kota Cimahi ini dengan radius yang cukup luas ini sekarang ya. Jadi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Juga tadi selain ada sekira 48 kanal untuk yang sudah ada termasuk existing, juga tadi untuk band 3 ini ada sekira 70 kanal. Nah ini yang perlu kami catat, harus disampaikan terkait dengan kampanye pemilu, karena tidak hanya yang umum atau yang lazim misalnya AM atau FM, juga kan medsos. Memang medsos belum diatur bagaimana kampanye di medsos. Memang nanti bisa dibuka di PKPU-nya itu terkait kampanye seperti apa. Namun dari kami kurang lebih itu saja gambarannya. Keterkaitan ya lembaga penyiaran di dalam masa kampanye ini gitu ya. Betul. Iya. Sebagai satu lagi informasi bahwa itu tadi wilayah layanan Jabar 1, untuk Jabar 2 hanya Kabupaten Garut. Kenapa? Karena Garut kan cukup luas ya. Luas. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita bersama-sama bersama LP khususnya radio dan televisi kita sama-sama sosialisasikan permen ini, karena ini permen 2023 terbaru ya. Kalau nggak keliru memang baru ditangani oleh Pak Menteri yang sekarang. Iya. Jadi masih anget. Jadi kita sama-sama mantau ya. Good listeners ya. Iya, good listeners. Ini juga sama-sama mantau bagaimana bahwa pemilu itu harus jurdil ya. Jadi jujur dan adil, karena tadi disinggung juga oleh Pak Basit, kalau pemimpin itu pasti pemimpin yang adil, karena adil itu ada di rasa loh. Artinya di rasa yang mana, bukan rasa di lidah. Lidah mungkin bisa merasakan pahit, manis, asin, tapi perasaan itu yang paling ujung. Sehingga tadi kalau bicara ilmu kampanye, bagaimana merubah orang itu dirasa, bukan di logika. Kan juga pakai logika ya, yang pemimpinnya logis gitu ya. Hanya dia juga kan akhirnya pas di TPS mah feeling so good aja gitu. Jadi silakan. Sepertinya pengen milih yang ini. Gitu, Iya. Terima kasih Kang Elang. Nah, kita beralih ke Teh Vini nih ya. Teh Vini sebagai wakil dari masyarakat Kota Cimahi nih ya. Terutama katanya tadi di belakang layar kita sempat ngobrol juga bahwa Kadin Kota Cimahi yang di tangani oleh Teh Vini ini salah satunya sekarang sedang concern di masyarakat disabilitas di Kota Cimahi. Nah, ini masyarakat disabilitas ini juga punya hak suara, kemudian juga di dalam proses pemilu ini juga punya ada loh keberadaannya gitu. Dan tadi sempat kita ngobrol ada sedikit kegundahan gitu ya dari Teh Vini menyampaikan gitu sebagai wakil dari masyarakat disabilitas di Kota Cimahi ini, bagaimana tuh kegundahannya yang terasa, kalau keterkaitannya dengan sebenarnya ini masyarakat disabilitas ini ada loh dan punya hak suara, dan kalau keterkaitannya dengan mungkin lembaga penyiaran, mereka mendapatkan informasi mungkin dari media atau bagaimana, itu boleh diceritakan Teh Vini. Oke, terima kasih Teh Arin. Betul, seperti yang tadi Teh Arin sampaikan bahwa kami di sini sekarang sedang concern terhadap para disabilitas, karena memang pada awalnya kami lebih ke kewirausahaannya ya, karena Kadin ya, kamar dagang dan industri, namanya gitu juga ya. Kadin. Udah kepikirnya pengusaha gitu ya. Tapi kami di sini ada sisi sosial yang memang ingin kami sentuh juga gitu ya. Terutama pada kaum difabel yang saat ini memang masih dimarginalkan gitu ya oleh masyarakat maupun pemerintah. Alhamdulillah dengan adanya lembaga siaran ini kan, terutama untuk yang netra itu mereka membutuhkan sekali informasi seperti ini kan. Mereka banyak yang mengeluhkan, Bu, pada saat
kami di lapangan itu pada sosialisasi kami tidak mendapatkan sosialisasi gitu ya. Tapi pada saat pendataan untuk pemilu kami dicari-cari gitu ya. Gitu. Nah, makanya mungkin ini kan jadi masukan juga ya, mungkin masukan juga bahwa dengan adanya lembaga KPI ya Bu ya, ini kan lebih bisa menyampaikan gitu untuk masyarakat difabel, terutama untuk yang netra ya, itu untuk lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih luas, lebih lengkap gitu kan. Jadi mereka itu yang selama ini merasa tidak dianggap oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintahan, itu mungkin bisa merasa diakomodir gitu kan, dengan adanya lembaga siaran yang memang bisa menyampaikan informasi-informasi tidak hanya untuk pemilu saja mungkin kedepannya banyak informasi yang mereka butuhkan melalui penyiaran gitu. Nah, mungkin ke situ. Jadi kalau kami harapkan selain di masalah pemilu ini, mungkin nanti di bidang-bidang yang lain juga ada lembaga penyiaran yang memang bisa mengkhususkan, misalnya untuk kewirausahaan, kita ada informasinya tersampaikan kapan seperti itu. Untuk pemilu juga begitu. Termasuk mungkin kan karena mereka tidak bisa melihat ya. Kalau untuk jadi informasinya melalui pendengaran salah satunya radio nih. Yang tadi disampaikan sama Kang Ella. Kalau dari penyiar itu sebaiknya menyampaikan dengan kejujurannya juga gitu kan ya. Jangan sampai ada keberpihakan, karena itu kan akan menjadi satu barometer untuk mereka nanti memilih siapa gitu wakilnya gitu kan. Jadi kejujuran dari berbagai pihak yang ada di penyiaran pun untuk bisa melihat, kecuali mereka yang masih low vision ya. Low vision itu mereka bisa melihat tapi masih dengan jarak yang dekat 3 atau 5 cm gitu. Mungkin dari televisi mereka bisa melihat sosoknya, figurnya seperti ini, wujud secara fisiknya seperti ini. Nah, mungkin itu juga bisa disampaikan gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin itu akan mempengaruhi banget buat mereka gitu. Begitu. Makasih Teh Vini. Jadi yang selama ini mungkin nggak terpikirkan gitu ya, atau mungkin tidak terangkat gitu ya masalahnya. Nah, ini ternyata peran media cukup penting ya, terutama di kalangan disabilitas, karena memang satu-satunya sumber informasi seperti yang Teh Vini katakan, salah satunya untuk yang netra itu adalah melalui pendengaran, salah satunya radio. Sementara untuk yang tunarungu mungkin bisa melalui televisi dan peran KPU untuk membuat lembaga penyiaran ini menyiarkan sesuatu yang memang seperti tadi dikatakan perlu yang jujur gitu ya, kejujuran itu kayaknya perlu ya. Kemudian juga untuk dalam kaitannya dengan proses kampanye sepertinya juga memang untuk mengawasi bahwa para peserta pemilu atau para caleg mungkin atau capres atau pokoknya yang calon yang akan kita pilih ini menyampaikan sesuatu yang memang jujur gitu ya, terutama melalui lembaga penyiaran. Nah, nanti kita lihat gimana sih sebetulnya peran dari KPI untuk yaitu mengawasi agar nggak kebablasan itu para media penyiaran ini dalam menyiarkan, kemudian juga ikut terlibat dalam proses kampanye dan sebagainya. Nanti kita akan bahas setelah kita simak yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali ya. Perbincangan masih berkaitan dengan sosialisasi siaran pemilu berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 bersama KPID Jawa Barat. Nah, ini berkaitan dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 ini khususnya adalah mengenai kampanye pemilihan umum ini ya. Kalau untuk mungkin bisa kita lanjut kembali ya, untuk Kang Basit boleh menerangkan nggak sebetulnya untuk lembaga penyiaran ini ada batasan-batasannya nggak sih untuk terutama yang diperbolehkan dalam kampanye itu salah satunya adalah iklan ya, itu diperbolehkan kalau memang di masa yang sudah ditentukan dan juga dengan cara-cara tertentu. Nah, itu ada batasannya nggak untuk lembaga penyiaran iklan yang bagaimana sih yang boleh dan yang tidak boleh gitu disiarkan? Iya, hari ini saya agak salah fokus dengan
lagunya ini. Hari bersamanya. Iya, masa muda saya banget. Aduh, jadi ketahuan umurnya. Iya. Sebenarnya lembaga penyiaran tuh rumusnya kan kalau dalam undang-undang penyiaran maupun P3SPS itu diharapkan sebagai lembaga yang berimbang, gitu ya, untuk menyampaikan informasi tentang politik, termasuk independen, termasuk netral. Jadi sebenarnya tidak menunjukkan keberpihakan dalam siarannya. Misalnya hanya calon itu saja yang muncul, misalnya calon yang lain tidak. Bahkan saya sebenarnya malah menghimbau untuk teman-teman lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat, khususnya Mix Radio, untuk memberikan ruang bagi calon anggota legislatif, calon kepala daerah untuk diskusi itu di sini, menyampaikan kira-kira kalau terpilih apa sih yang mau dilakukan untuk Cimahi, keberpihakan terkait isu sampah misalnya, yang sekarang sedang, atau tadi yang Tevini sampaikan keberpihakan terhadap isu disabilitas, keberpihakan terhadap isu kepemudaan, seperti apa. Jadi publik ketika memilih itu sudah tahu, oh calon saya yang ini adalah orang yang punya keberpihakan terhadap isu-isu yang strategis, ya, isu-isu penting di Cimahi. Prinsipnya memang melakukan siaran kampanye di lembaga penyiaran itu memang diatur, khususnya yang nanti sudah memasuki masa tahapan di PKPU itu kan sudah dijelaskan, PKPU 15 2023 itu, bahwa kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk di radio itu kan dibatasi, hanya bisa maksimal 10 kali spot, spot berdurasi dalam satu hari 60 detik, kalau untuk televisi 30 detik. Artinya kalau lebih dari itu berarti sudah dianggap pelanggaran karena melebihi. Nah, kemudian gimana untuk calonnya, gitu ya? Kalau sekarang kan iklan kampanye itu dibiayai oleh penyelenggara pemilu kan, jadi KPU akan membiayai iklan kampanye. Tapi kalau ada calon lain misalnya ingin sosialisasi, gitu ya, memperkenalkan diri, bisa saja asal tidak menutup bagi calon-calon yang lain, gitu, diberi kesempatan yang sama, karena publik juga harus tahu dong calon yang lain seperti apa. Gitu. Nggak cuma satu aja yang jadi nggak ngeblok itu jadi pokoknya blocking time itu yang nggak boleh ya. Terutama kemudian juga di masa kampanye yang sudah ditentukan ya, di yang bulan November sampai berapa H- berapanya dari pemilu itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau dari lembaga penyiaran itu sendiri, kalau bentuk iklannya selain memperkenalkan mungkin visi misi dan sebagainya, itu kalau reminder misalnya dia sudah punya nomor sekian calon tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya lembaga penyiaran bolehkah menyiarkan ingat nomor segini gitu ya? Itu boleh nggak untuk jadi masyarakat tuh ingat tuh si nomor segini tuh si bapak ini gitu? Boleh. Kalau dalam masa kampanye sih diperbolehkan. Selama dalam masa kampanye yang menyebutkan nomor urut, dan itu tadi ada batasan-batasannya. Cuman kalau untuk lembaga penyiaran dalam hal ini misalnya penyiar atau senternya kemudian ngajak untuk, nah itu yang nggak boleh. Memilih salah satu. Itu nggak boleh. Kan posisi penyiar ini kan representasi radionya kan, nggak boleh berpihak ke salah satu pasangan. Iya, seperti yang Kang Basit tadi bilang, harus memberikan ruang yang sama ya kepada para caleg yang manapun gitu. Nah, kalau boleh saya berpindah dulu ke Tevini ya. Kalau harapan dari masyarakat Kota Cimahi, terutama dalam hal ini Tevini sedang mewakili nih ya, terutama para kalangan disabilitas, itu harapannya media-media yang tersedia, terutama radio mungkin ya, pada para kaum netra ya terutama, itu bagaimana dalam sosialisasi politik di masa kampanye ini? Oke. Benar tadi yang kata disampaikan sama Kang Basit ya, bahwa sebetulnya radio itu menjadi salah satu media yang bisa memfasilitasi untuk memperkenalkan para calon dari berbagai partai lah ya, untuk dikenal oleh masyarakat gitu. Jadi apalagi dengan adanya masyarakat yang disabilitas dengan keterbatasan penglihatan itu kan, mereka tidak bisa melihat ya. Kalau kita kan bisa baca, oh iya si Anu visi misinya anu gitu kan. Tapi pada saat mereka biasanya akan lebih
peka terhadap suara. Jadi ya mereka akan tahu itu pada saat si calon itu berbicara, mereka akan tahu, oh ini karakternya seperti itu, mereka lebih sensitif gitu kan. Jadi mungkin akan lebih baik kalau radio itu memfasilitasi dari berbagai calon itu untuk bisa menyampaikan visi misinya. Karena ya, seperti kita tahu kan banyak sekali calon-calon yang memang pada periode sebelum masa kampanye atau mereka belum mempunyai menjadi caleg gitu ya. Menjadi caleg itu mereka ya cek-cek aja di masyarakat, tiba-tiba baik, makanya banyak masyarakat, wah kok baik ya, saya curiga di Anda calon. Kalau lihat orang baik ini ya curiga ya. Sekarang ini kan pasti banyak kecurigaan seperti itu, wah baik-baik nih pasti nih ada maunya gitu. Jadi kan memang mungkin kalau masyarakat sendiri ya, kalau yang cerdas mungkin akan memilih orang yang memang pada periode sebelum masa pemilihan gitu ya, sebelum masa kampanye itu mereka memang sudah ada sudah ada kerjanya gitu di masyarakat, sudah kelihatan bahwa mereka itu memang tulus dari hati. Jadi bukan karena mau dipilih. Bukan. Aku tuh sekarang mau jadi calon, makanya aku sekarang berbuat anu, datang belusukan ke sana, belusukan ke sini gitu kan. Ikut nyemplung ke gorong-gorong, bersihin gitu kan, lagi isu sampah nih, lagi ikutan bersihin sampah, terus lihat daur ulang kayak gitu kan, ikutan walaupun sambil belajar, tapi akan berbeda tanggapan masyarakat dan responnya gitu ya, akan berbeda kepada mereka-mereka yang memang di hari-hari sebelumnya memang sudah berbuat pada masyarakat gitu kan. Mereka akan memilih itu pasti karena menilai kan punya satu hal yang positif. Jadi bukan hanya karena akan menjadi calon, baru berbuat gitu. Nah itu jadi mungkin kembali lagi ke disabilitas itu, mereka lebih sensitif terhadap suara, penyampaian, penekanan dalam intonasi segala macam. Itu mereka akan tahu, oh ini ada apanya, ini orangnya gitu seperti ini, gitu. Itu kan mereka akan lebih peka gitu ke situ. Jadi ini jadi jadi catatannya untuk para caleg bahwa ada loh calon pemilih mereka yang memang harus diraih, tapi diraihnya yaitu dengan jujur, dengan jujurnya itu. Jadi nggak karena mau dipilih terus kita jadi menunjukkan diri yang sebenarnya bukan kita, nggak biasanya gitu ya. Nah mungkin PR ya buat para caleg untuk dan mungkin satu lagi mungkin untuk sosialisasi juga ya. Kan karena mereka dengan keterbatasan seperti itu, pernah saya menyampaikan ke ada beberapa calon juga, Bu, Pak, coba dong sosialisasi kepada mereka yang disabilitas, artinya yang tidak bisa melihat lah ya gitu ya, atau yang tidak bisa mendengar. Kalau mendengar sih sebenarnya masih bisa membaca, masih bisa cari tahu gitu kan, mereka bisa melihat. Tapi untuk yang netra ini, tolong dong mereka bingung teh saya mesti gimana gitu sosialisasinya. Padahal mereka bisa mendengar gitu kan, bisa yang netra itu bisa mendengar. Dan itu suara mereka tuh lumayan banyak ya sepertinya. Betul, ya. Kalau dari sekali, karena jujur ada data mengenai jumlah nggak teh? Kalau dari belum, kita masih bergerak di bidangnya di sekolah ya. Tapi ada sih beberapa, karena kan kalau di sekolah itu mereka sistemnya bukan kelas teh, rombel itu jadi tergantung dengan kemampuannya. Rombel. Jadi misalnya ada anak yang memang usianya 19 tahun, tapi secara usia psikologis dia baru 4 tahun. Gitu. Betul. Jadi itu akan dipisahkan. Nah, tapi ada juga yang misalnya memang usianya memang udah masuk ke usia pemilih ya, kan otomatis walaupun dia usianya masih 4 tahun, secara psikologis kan masuk kan ya, seperti itu kan. Betul. Nah, itu yang memang saat ini jadi dilema juga gitu ya, secara usia mereka matang untuk jadi pemilih, tapi kan untuk sosialisasinya itu nggak nyampe gitu ke mereka juga gitu. Masih kurang ya. Kalau dan ternyata mungkin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara kita disabilitas ini juga ada beberapa jenis ya, maksudnya ada yang ada netra, dan yang itu A itu kan netra, untuk yang B dari rungunya, C grahita itu jadi mereka yang IQ-nya memang di bawah normal, biasanya 50, paling tinggi 70 gitu, itu masuknya udah ke grahita. Tapi mereka pun tidak menutup kemungkinan ya untuk
Karena kalau yang grahita ringan itu mereka bisa menangkap, masih aman gitu, masih aman, dan bisa dipekerjakan juga mungkin seperti kalau yang udah berjalan nih, udah ada MOU dengan, boleh nyebutin satu perusahaan nama ya, boleh lah, dengan Alfa, dengan kopi yang yang Cenghar Kopi, mereka sudah memfasilitasi mempekerjakan mereka karena memang secara hak mereka punya hak yang sama, apalagi ada undang-undangnya kan, bahwa undang-undang itu dari pemerintah bahwa setiap perusahaan maupun pemerintah maupun swasta itu wajib mempekerjakan 1% dari pekerjanya itu adalah disabilitas. Oh gitu ya. Begitu. Jadi bukan cuma kan ada juga ketentuan dari Disnaker untuk mempekerjakan orang lokal, tapi juga ternyata ada ketentuan untuk disabilitas gitu, ya. Iya betul. Makanya mungkin kan karena disabilitas juga kan ini warga-warga yang memang selama ini kurang tersentuh ya oleh pemerintah juga, tapi pada saat pemilu itu dicari-cari karena suaranya lumayan loh gitu ya. Lumayan banyak karena banyak, sampai saya pernah menemukan di satu tempat ada orang tua yang tidak memasukkan anak yang punten ya agak Down syndrome itu tidak dimasukkan ke kakak. Ya, jadi ini kan dilema ya. Jadi kita sepertinya ini ada bukan cuma satu ya, maksudnya ada beberapa jadi, kasus. Banyak kasus seperti itu. Makanya kita ingin menyadarkan ke masyarakat bahwa termasuk kepada para calon disabilitas itu ada loh. Dan mereka itu sebenarnya punya hak dan kemampuannya sama dengan kita. Betul. Kalau kita mau aware, peduli sama mereka, bisa kok mereka itu sama dengan kita. Iya betul. Iya. Aduh, jadi pencerahan nih ya untuk kita yang sebelumnya nggak ngeh gitu ya. Betul. Ya, Teh Vini. Dan kembali ke Kang Basit nih, kalau media lembaga penyiaran itu rata-rata seperti yang tadi disebutkan, tadi sempat bertanya juga Kang Basit ya, kalau dari radio itu gimana cara untuk meningkatkan ininya ya, pendengarnya lagi di masa seperti ini, dan salah satunya lembaga penyiaran ini pasti punya media sosialnya juga gitu ya. Nah sementara untuk aturan, kalau tadi lembaga penyiaran nggak boleh blocking time gitu ya dengan satu caleg saja dan sebagainya. Kalau untuk aturan untuk media sosial yang mungkin juga pasti dimiliki oleh lembaga-lembaga penyiaran, itu ada aturan khususnya nggak dalam masa kampanye ini? Jadi kalau lembaga penyiaran ini kan secara khusus diatur oleh Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Tapi kalau untuk media sosial sampai hari ini memang nyaris belum ada aturan khusus Teh. Jadi masuknya masih bisa dijangkau dengan Undang-Undang ITE misalnya. Itu pun kalau menyinggung masalah SARA, masalah pencemaran nama baik gitu ya. Tapi kalau kaitan dengan pemilu yang secara khusus belum, tapi kemarin saya cukup bersyukur karena melihat beberapa rilis, saya melihat misalnya Bawaslu RI sudah berkolaborasi dengan TikTok Indonesia untuk menyepakati bahwa mengantisipasi konten-konten politik di TikTok itu ada filterisasi lah, karena kan hari ini ada juga yang menyampaikan black campaign dan negatif campaign. Kalau negatif campaign kan secara aturan diizinkan. Tapi kalau black campaign kan itu bentuk pelanggaran karena sudah jatuhnya ke fitnah, penjatuhan nama baik seseorang. Tapi itu masih ditanganinya oleh Undang-Undang ITE ya? Sepertinya black campaign. Termasuk Undang-Undang ITE. Tapi kalau kemarin akhirnya platformnya harus ikut tanggung jawab. Pemilik platform itu misalnya TikToknya, misalnya Instagramnya, misalnya Facebooknya harus tanggung jawab. Jadi kami pun juga begitu ya, kalau menyuarakan suara publik. Nggak bisa dong Facebook, Instagram sebagai pemilik platform hanya bilang begini, kan kami menyediakan lapaknya saja, soal isinya kami nggak tanggung jawab, kan nggak bisa gitu ya. Iya, ternyata konten juga ikut sebagai pemilik lapaknya kan harus tanggung jawab juga. Kalau di situ baik, Anda kan dapat keuntungan juga. Tapi kalau di situ ada misalnya bentuk itu memecah belah, fitnah, TikToknya, Instagramnya, Facebooknya ikut tanggung jawab. Gimana caranya untuk mengurangi? Kalaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali, paling nggak ada upaya, ada prosedur yang publik tahu tuh bahwa itu untuk mengurangi hoax yang beredar di sosial media misalnya gitu. Ya mungkin dari sisi media sosial itu yang
ternyata memang merupakan tanggung jawab, salah satunya diawasinya oleh KPI juga ya. Kalau sosial media secara khusus belum. Cuman kemarin Pak Gubernur Jawa Barat sebelum habis masa jabatan, Pak Ridwan Kamil kan kemarin sempat menitipkan sebuah tanggung jawab ke Komisi Penyiaran itu, KPID Jawa Barat, untuk ikut setidaknya bersuara terkait dengan polemik yang ada di sosial media. Karena sosial media ini belum ada yang ngawasi, maka seolah orang anggap bahwa itu ranah yang bebas gitu ya, bisa buat konten apapun, konten prank apapun gitu. Padahal di situ kan sebagai pembuat konten harusnya juga ada tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Kalau konten yang kita produksi ini dilihat banyak orang, kemudian nanti ada efek seperti apa, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi tentu KPI juga akan setidaknya kalaupun tidak ikut menindak, ikut cawe-cawe lah. Nah itu. Jangan begitu dong gitu. Iya, Noel gitu ya. Detail ya, jangan mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Nah, mungkin nanti di sesi terakhir kita juga akan membahas atau kita akan memperbincangkan juga harapan dari KPI sebagai salah satu lembaga yang memang tugasnya mengawasi, dan dalam hal kaitannya dengan kampanye ini juga bekerja sama dengan lembaga lain ya, KPU penyelenggara, kemudian juga Bawaslu ya sebagai pengawas juga di proses pemilu ini. Harapannya kemudian juga mengingatkan gitu ya kepada lembaga-lembaga penyiaran, kemudian juga mungkin nanti Tevini juga akan mengungkapkan apa sih yang diharapkan oleh masyarakat Kota Cimahi, khususnya para kaum disabilitas, terhadap lembaga penyiaran dalam masa kampanye ini ya, menjelang tahun 2024. Oke, dan kita akan lanjut kembali perbincangan kita ke listener 92,9 FM Mix Radio. Nih, badai telah berlalu katanya di Skoria, ada Laleo Manino dan juga BCL nih, Bunga Citra Lestari. Kayaknya salah satu yang sedang berkolaborasi, banyak berkolaborasi dalam musik, dan ternyata seperti yang obrolan kita sebelumnya, di dalam proses pemilu ini juga masing-masing lembaga yang terkait ini memang sangat-sangat perlu untuk berkolaborasi juga ya sepertinya, karena memang penanganan untuk terutama di bidang pengawasan proses pemilu ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga saja. Nah, terutama juga di kalangan masyarakat juga harus punya peran, harus ikut mengawasi juga ya, harus ikut aktif mengawasi jalannya proses pemilu ini, terutama menjelang 2024 di bulan Februari nanti ya. Nah, kita mungkin sudah sampai di sesi penutup, di mana masing-masing boleh menyampaikan. Dari Tevini dulu deh, dari perwakilan masyarakat Kota Cimahi nih, gimana harapannya terutama terhadap lembaga penyiaran ya, yang untuk bisa ikut meraih, ikut juga memberikan dampak positif kepada masyarakat berkaitan dengan proses kampanye pemilu ini. Mangga Teh. Ya, harapan kami sebagai perwakilan dari masyarakat ya, bahwa media terutama radio dan pertelevisian ini bisa mempunyai andil yang baik untuk menginformasikan berbagai hal yang diperlukan terutama dalam masalah pemilu ini ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari mulai tata cara, mungkin kan banyak pemilih pemula ya, pemilih pemula, dan mungkin kalau memang kami tadi lagi concern ke disabilitas, mungkin itu juga salah satunya yang perlu disampaikan, seperti apa sih seharusnya para disabilitas ini nanti pada saat pemilu prosesnya harus seperti apa gitu kan, seperti itu. Karena banyak yang mungkin tidak semua TPS juga tersedia gitu ya untuk mereka yang disabilitas gitu. Nah, kemudian dalam penyampaian calon-calonnya juga mungkin ya, karena kalau secara mereka-mereka yang normal masih aman untuk melihat di berbagai media manapun itu, mungkin ini radio yang paling diharapkan untuk para penyandang yang netra, untuk bisa mengetahui siapa-siapa calon-calon yang akan ikut nanti naik di pemilu itu gitu kan. Itu mungkin seperti itu, dan mudah-mudahan pemilu di 2024
bisa berjalan dengan tenang dan lancar. Iya, betul. Dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti tadi katanya yang jujur, amanah gitu ya. Amin, amin. Iya. Kemudian dari Pak Kang Elang dulu atau Kang Basit, silahkan sebagai penutup. Ya, terima kasih hari ini Mix Radio sudah memberi kesempatan kami untuk bisa menyapa good listeners. Jadi terima kasih juga Tevini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ini menghimbau saja seluruh lembaga penyiaran, kalau hari ini khususnya Mix Radio, untuk memberikan ruang yang sama, tetap mempertahankan posisi netral, independen dalam proses politik ya, yang akan menghangat mungkin semakin mepet ke 2024. Betul. Kita butuh informasi yang jernih, informasi yang lengkap tentang para calon pemimpin kita nanti. Jadi tentu harus ada ruang bagi pendengar mendiskusikan isu-isu politik di radio ini. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman pendengar ya, good listeners, Anda punya hak untuk ikut mengawasi ya, sebagai pendengar. Punya hak untuk ikut mengawasi konten-konten radio dan televisi dimanapun gitu, karena prinsipnya kan radio dan TV ini pakai frekuensi punya negara gitu ya, jadi menyewa atau meminjam. Jadi pendengar punya hak untuk ikut mengawasi. Tolong diawasi kalau ada radio yang misalnya berpihak ke calon tertentu, tidak berimbang, atau TV juga begitu. Setelah diawasi itu boleh dilaporkan ke KPID Jawa Barat lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA juga bisa. Nanti kami yang akan menindak, memberikan sanksi atau menegur LP-LP yang selama prosesnya itu tidak berimbang. Jadi prinsipnya kita jaga bareng-bareng, kita awasi bareng-bareng, tapi juga kita beri support bareng-bareng ke lembaga penyiaran ini agar tetap tumbuh dan berkembang. Gitu. Terima kasih. Dan tetap mengawal proses proses politik yang sedang berjalan ini ya. Betul. Ya. Kemudian silahkan Kang Elang sebagai penutup. Baik, terima kasih Ce Arin dan juga ada Ce Vini sudah ada di sini. Terima kasih kepada RFM ya 92,9 dan juga good listeners. Jadi memang dalam kehidupan ini penuh dinamika, sehingga kita semua harus sama-sama memahami dan mengerti begitu ya, mengerti dan memahami. Dari kami sebagai penutup ya dengan pantun saja ya. Oh, boleh. Sekini kegendang dia. Cakep. Walaupun rada begini tetaplah mengudara. Oh, gitu. Jalan-jalan membeli dupa, membeli dupa ke dunia fantasi. Jangan lupa konvergensi. Gitu. Terima kasih. Sip. Aduh, terima kasih banyak ya. Dan penutupnya cakep banget ya itu dari Kang Elang. Terima kasih juga atas kehadirannya para narasumber nih, Tevini Merviani dari Kadin Kota Cimahi, kemudian juga Pak Ahmad Abdul Basit dari KPID Jawa Barat sebagai Wakil Ketua KPID Jabar, kemudian juga Kang Elang Gantoni Malik sebagai Korbid PS2P KPID Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya, jangan kapok. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, mudah-mudahan di sesi yang lain, kemudian juga di perbincangan yang lain ya, yang lebih menarik tentunya. Oke, good listeners, dan perbincangan kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan memberikan dan membuka wawasan kembali untuk Anda good listeners, dan juga tentunya mudah-mudahan syarat manfaat ya perbincangan kita di kali ini. Kita ketemu lagi di perbincangan yang selanjutnya, dan untuk kali ini saya Arin Gasmara, kemudian juga ada kru Rafa dan juga Aska undur pamit, dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.